motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang yang sangat menyedihkan tuh akhlak anak-anak sekarang tuh sebenarnya yang kurang baik ya. Jadi kemarin itu pertimbangan saya dengan istri, dengan orang tua juga alangkah baiknya kita meneruskan kembali di sekolah Mutiara Sunnah ini, karena memang yang terpenting nomor satu tuh akhlak, yang pasti akhlaknya, lalu akidahnya, itulah yang kita pegang untuk di Mutiara Sunnah ini, karena memang dari kita sudah menjalani di TK-nya dan beberapa referensi dari orang juga di sini sangat baik sekali untuk pendidikan akidah dan akhlaknya kayak gitu. Jadi intinya tujuannya adalah untuk mengajarkan anak itu untuk pendidikan agama Islam yang benar dan baik dan benar kayak gitu. Di sini kan sekolah tahfiz ya. Memang saya sama istri cita-citanya pengen anaknya jadi seorang tahfiz Quran dan terus belajar agama yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang dipelajari oleh para salafus saleh terdahulu. Insyaallah ilmu yang didapat juga lebih berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wal akhawat. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat karunia taufik dari Allah Azza wa Jal, sehingga hari yang mulia ini, hari Jumat, hari raya kaum muslimin, hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang mudah-mudahan tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah sesuatu yang mulia jika berada di suatu tempat maka tempat itu menjadi mulia. Karena disampaikan di sini insyaallah al-ilmu qala Allah qala Rasul wa qala ashabuh. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasulullah SAW, dan perkataan para sahabat. Ini adalah ilmu. Wa ma ghairu dzalika wiswas syayatin. Selain tiga itu adalah bisikan-bisikan syaitan yang tidak bisa dibenarkan kecuali harus disandarkan kepada Al-Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah. Kemudian yang perlu kita syukuri yaitu sabda Nabi SAW tentang orang-orang yang menuntut ilmu. Kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, walaupun ini bukan rumah Allah, kelas ya. Mudah-mudahan ini termasuk di hadis ini, illa nazalat alaihimus sakinah. Karena mereka yatslu alaihim, mereka membaca yatluna kitab Allah, membaca di dalamnya kitab Allah dengan penjelasannya, akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Akan turun kepada mereka juga ar-rahmah. Kemudian mereka diliputi oleh malaikat dan disebut Allah nama-nama mereka di hadapan makhluk Allah, yaitu para malaikat. 4 keutamaan ini ya mudah sekali didapat, yaitu dengan cara kita bermajelis di majelis ilmu. Yang pertama mendapatkan sakinah, yang kedua mendapatkan rahmah, yang ketiga mendapatkan naungan malaikat, dan yang keempat mendapatkan
penyebutan nama-nama kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di hadapan para malaikat. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Salawat beriring salam juga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hari ini hari Jumat, hari yang dimana kita disuruh memperbanyak ya salawat. Walaupun di hari-hari lain juga kita disuruh bersalawat, tapi hari Jumat, hari yang agung yang mulia, kita disuruh lebih banyak lagi memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang diajarkan Nabi sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau salawat yang pendek Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kemudian pembahasan kita, Masya Allah ya, pembahasan yang sangat penting, pembahasan yang sangat agung, di mana muslim muslimah wajib mengetahuinya, wajib mengamalkannya, wajib menempuh jalan sebagaimana jalannya para sahabat, yaitu manhaj. Pelajaran yang akan kita bahas adalah pelajaran tentang manhaj. Apa itu manhaj? Manhaj adalah jalan di mana manusia wajib dia menempuh jalan tersebut di dalam menjalankan agama mereka, akidahnya, muamalahnya, fiqihnya, tauhidnya, suluknya, akhlaknya. Maka ini adalah manhaj, di mana dia bermetode di dalam agama ini dengan metode yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan metode cara yang telah Nabi ajarkan kepada para sahabat. Ini makna manhaj. Al-manhaju a'ammu minal aqidah. Manhaj lebih umum dari aqidah. Aqidah yata'allaq bi usulil iman wa makna syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa bi muqtadahima. Adapun akidah, di mana seorang mempelajari, memahami usulul iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, di mana seorang wajib memahami apa itu iman kepada Allah, iman kepada kitabnya, kepada malaikat, kepada rasulnya, iman kepada qada dan qadar, dan iman kepada yaumul akhir. Kemudian memahami syahadat alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan konsekuensi dari syahadat ini. Ini makna dari akidah. Jadi manhaj lebih umum, dan mempelajari manhaj sangatlah penting. Dan seorang tidaklah dikatakan dia ahlu sunnah wal jamaah, atau tidaklah dikatakan dia firqatun najiyah, atau tidak dikatakan dia Taifatul Mansurah, ahlul hadith, ahlul athar, atau tidak dikatakan dia salafi, kalau dia tidak berada di atas manhaj yang benar. Ya. Kitab ini subhanallah dikarang oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi. Beliau mengatakan, beliau mengarang buku ini, dia pernah baca kitabnya Syekh Abu Bakar Zaid. Kitab apa namanya? Hilya Talabil Ilm. Di situ beliau membaca ada ucapan yang mengena di dalam hati dia, yaitu kalimat kun salafiyan alal jaddah waqtafi bi athari sahaba. Gara-gara baca kitab ini, baca tulisan sedikit ini, beliau menulis kitab yang agung ini. Masya Allah. Oleh ikhlas kita ya, di dalam menulis, ikhlas di dalam berdakwah, ada aja loka-loka. Ini loka, ini pahala ini bagi ya Syekh Bakar Abu Zaid. Ya, karena beliau menulis kitab Hilya Talabul Ilm, di situ ada orang membacanya. Gara-gara membaca sepenggal kata, orang ini
Syekh Abdul Salam ini doktor ini. Doktor Abdul Salam As-Suhaimin, doktor, ya, mengajar di salah satu kampus di daerah Arab Saudi sana. Syekh yang sangat terkenal. Di antara murid Syekh Shalih Fauzan juga beliau ini. Beliau tulis kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah. Jadilah salafi itu yang benar-benar salafi. Bukan salafi sempalan. Ya, banyak orang ngaku kami salafi Yamani. Kami salafi Syam. Kami salafi Haraki. Kami salafi jihadi. Banyak orang mengaku, salafi banyak. Tapi al-ibrah bil haqiqah. Ya, ibrah itu hakikat, bukan penamaan. Banyak orang ngaku ya kekasih Laila, tapi Laila enggak ngaku dia kekasih dia. Banyak orang ngaku-ngaku manhaj salaf, tapi jauh sekali dari manhaj salaf. Orang mau ngatain kita apa, Wahabi kah dia, atau kita lewat-lewat aja, biarin. Karena kita bukan Wahabi, kita bukan juga Khawarij. Kita adalah orang-orang yang berusaha mengikuti manhaj yang benar. Yang akan kita bahas ini yaitu manhaj salafus saleh. Ya. Jadi pengakuan tidak menjadikan seorang itu bermanhaj salaf. Itu akan saya jelaskan atau hari ini atau bulan depan ya, tentang kenapa kita menasabkan diri dengan manhaj salaf. Ini kita baru muqaddimah dulu ini. Kenapa kita enggak Muhammadiyah? Ya kan? Kenapa kita tidak yang lainnya? Ya. Kenapa harus Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kenapa harus Ahlul Athar? Kenapa harus Ahlul Hadis? Kenapa kita Firqatun Najiyah? Kenapa Ta'ifatul Mansurah? Kenapa enggak menasabkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW? Berarti di sini ya suatu penasaban harus berdasarkan juga dalil. Harus berdasarkan ya di sana adakah para ulama yang melakukan hal tersebut. Kita mengatakan diri kita manhajus salaf karena berdasarkan ya dalil. Berdasarkan juga ya perkataan-perkataan para ulama dan praktek mereka menasabkan diri kepada salafi. Contoh perkataan al-Imam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Tidak ada yang tidak kenal Ibnu Taimiyah yang bukunya kita bahas setiap malam Jumat. Ya, murid-murid beliau dari kalangan mazhab dan memuji melebihi pujian-pujian kepada ulama-ulama yang lain. Sampai Imam Az-Zahabi mengatakan kalau aku disumpah di antara dua rukun ini bahwasanya tidak ada orang yang semisal Ibnu Taimiyah, aku akan mau disumpah. Bahkan beliau dikatakan orang yang ya kitab itu ya ada semua di kepalanya. Beliau yang jika menjawab mazhab seseorang, pertanyaan seorang dalam mazhabnya lebih lengkap, lebih jelas daripada orang yang fokus dengan mazhab itu. Keilmuan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada perkataan orang Ibnu Taimiyah seperti Ustaz Indonesia mengatakan Ibnu Taimiyah bertobat dari dosanya. Dari mana Imam Zahabi mengatakan itu? Kayak ini kebodohan. Ada orang yang mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berbuat kesalahan, kemudian dia bertobat dari kekufurannya. Katanya yang mengatakan Imam Zahabi, saya sampai sekarang belum dapat perkataan itu. Yang ada Imam Zahabi, murid beliau, memuji beliau dengan pujian yang sangat-sangat tinggi lagi indah. Hati-hati sekarang syubhat menyambar sekali. Ya orang-orang yang ingin merusak dakwah ini banyak sekali dari luar, dari dalam. Dan kita yang sudah memeluk manhaj yang benar harus dikuatkan dengan kita mendengarkan kajian-kajian seperti ini sehingga kita ini benar-benar bermanhaj qawi. Ya, kokoh bagaikan ya pohon kurma yang pondasinya akarnya sangat-sangatlah kuat. Ya, menembus ke dalam bumi ini. Tidak boleh kita bermanhaj dengan manhaj yang lemah. Ya, ada syubhat sedikit ikut ke sini, ada syubhat sedikit ikut ke sana. Sedangkan kebenaran adalah satu, yaitu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada
sahabat mengajar kepada tabi'in yang kata Nabi SAW, khairul qurun qarni, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum. Sebaik-baik masa, sebaik-baik kurun yaitu orang yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian tabi'in, kemudian orang-orang yang mengikuti sahabat, kemudian tabi'in. Inilah makna salaf. Maka Imam Ibnu Taimiyah yang saya ceritakan tadi mengatakan la aiba ya liman azhara madhhab as-salafi. Tidak ada aib tidak ada aib sedikit pun bagi orang yang menasabkan dirinya kepada manhaj salaf. Wantasaba ilaihi, yang menasabkan dirinya dengan manhaj salaf. Tidak ada aib orang yang menampakkan madhab salaf, dan tidak ada aib orang yang menasabkan diri kepada manhaj salaf. Bal yajibu alaihi, bahkan wajib bagi dirinya qabulu dzalik, menerima manhaj salaf. Sekarang kita belajar manhaj salaf. Sekarang kata Imam Ibnu Taimiyah wajib menerimanya. Salaf itu perkataan sahabat, perkataan Rasulullah, sahabat, tabi'in. Yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah, perhatikan, Rasulullah tidak berucap dengan hawa nafsu. Nabi SAW berucap dengan wahyu. Yang ngomong ini Nabi Muhammad SAW. Terbukti tidak ada sahabat yang murtad mati dalam keadaan murtad. Datangkan sahabat murtad mati dalam keadaan dia murtad. Abdullah ibn Abi Sarah murtad, na'am benar. Tapi dia bertaubat di perjalanan hidup dia, kemudian dia ikut perang jihad bersama Abu Bakar, meninggal dunia. Abdullah bin Abi Sarah ini sahabat yang penulis wahyu di zaman Rasulullah SAW. Nabi meninggal murtad. Tapi dia bertaubat. Lari dia ke Syam, malu dia karena dia masih berkeluarga dengan Uthman. Akhirnya dia kembali bertaubat, balik lagi Islamnya, hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia memeluk Islam dengan benar, lalu dia meninggal di atas agama yang benar. Hasunah Islam, bagus Islamnya. Kemudian Tulaiha al-Asadi, sahabat Nabi juga. Nabi meninggal, dia ngaku Nabi. Subhanallah. Akan tapi dia dapat hidayah sebelum dia meninggal dunia. Perang, meninggal di medan perang, mati jihad. Para ulama bersisi pendapat, bagi sahabat yang murtad, istawana cuma 2 orang ini. Istawana cuma 2 orang ini. Mereka apakah disebut sahabat atau tidak? Yang paling sahih, yang rajih, mereka sahabat. Karena kenapa? Mereka bertemu dengan Nabi, mukmin muslim, mati dalam keadaan Islam. Ya, walaupun dia ada tenggang waktu fatrah, dia sempat kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita ambil faidah. Ya, seorang yang bermaksiat tidak keluar dari manhaj salaf. Paham maksudnya? Ada seorang, dia manhaj salaf, kemudian dia nyukur jenggotnya. Ahli bid'ah, sesat. Tidak seperti itu. Sahabat tadi salafi bukan? Sahabat tadi salafi nggak itu? Pernah keluar dari koridor Islam, masuk lagi, tetap kita katakan salaf. Antum tahu negara Tunisia? Siapa yang buka itu? Abdullah ibn Abi Sarah yang murtad tadi. Ya, subhanallah. Ya, mereka menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Adapun jatuh dalam kesalahan ini sudah fitrah manusia. Kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam itu berbuat dosa. Sebaik-baik yang berbuat dosa itu orang-orang yang kembali kepada Allah. Makanya kita disuruh Allah mengikuti orang-orang yang kembali kepada Allah. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah orang-orang yang mereka kembali kepadaku. Kata Imam Ibnu Qayyim, seluruh sahabat munib. Seluruh sahabat mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Allah, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Para sahabat dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Terbukti tadi yang bermaksiat kembali lagi. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah, kita harus mengenal para sahabat. Kata Abdullah ibn Mas'ud, fa'rifu anhum fadlahum. Oi, kalian ini kenalilah bagaimana keutamaan-keutamaan para sahabat. Mereka itu Allah pilih untuk menemani Rasulnya.
Bayangkan dalam tafsir Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum, disebutkan oleh para ulama, Allah telah menyebut para sahabat yang mereka akan menemani Rasulullah SAW selama Nabi hidup sebelum mereka Allah ciptakan. Sebelum mereka Allah ciptakan, sudah Allah puji sahabat itu. Ya, makanya Heraklius itu di perang apa? Perang Tabuk atau perang lupa saya. Ya, dia bertanya kepada mata-mata kaum muslimin. Dia kirim jasus. Jasus ini disuruhnya tanyai bagaimana pengikut Muhammad ini. Ya. Dicari ternyata mereka siang hari puasa, di malam hari sholat malam. Apa kata Heraklius? Mereka akan menguasai daerah kita. Terbukti. Saking yakinnya Heraklius kebenaran apa yang dikabarkan dalam Injil, Taurat. Heraklius mengatakan, kalau seandainya saya mampu bertemu dengan dia, mampu Heraklius menemui Nabi Muhammad SAW, kubuka sepatu sendalnya, kucuci, kucium kakinya. Ini menunjukkan dia membaca di Taurat dan Injil bahwasannya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kebenaran. Pengikut-pengikut beliau fuqara du'afa sesuai dengan yang disebutkan dalam Taurat dan Injil. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Itulah perumpamaan sahabat Nabi Muhammad SAW di Taurat dan perumpamaan sahabat Nabi Muhammad di Injil. Makanya Allah mengancam sekali ya kita yang menyelisihi jalan para sahabat. Ya, kata Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisih Rasul, kalau menyelisih Rasul enggak usah tanya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi fitnatun an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim." Hati-hati menyelisih Rasul. Ditimpa dua. Ditimpa fitnah atau ditimpa azab pedih. Fitnah kata Imam Ahmad syirik. Orang kemungkinan besar kalau berbuat bid'ah dua. Jatuh orang yang menyelisih Rasulullah, imma dia jatuh kepada bid'ah, kemungkinan besar dari bid'ah itu baru jatuh kepada kesyirikan. Perhatikanlah orang-orang yang berbuat bid'ah ujung-ujungnya menyekutukan Allah Azza wa Jalla atau mendapatkan azab yang pedih sebagaimana terjadi di perang Uhud, di mana kata Nabi jangan turun dari bukit. Mereka turun dari bukit 50 jadi sisa 10, 40 turun. Ya, yang awalnya tidak ada sahabat Nabi yang meninggal dunia. Orang kocar-kacir teko Khalid ibn Walid yang disebut pedang Allah sebelum dia masuk. Ya, setelah dimasuki Islam disebut pedang Allah. Dia kocar-kacir lari terbirit-birit di perang Uhud gara-gara ada yang turun dari bukit Rumat. Ya. Kata Allah jangan menyelisih perintahnya. Nabi ngomong bagaimanapun keadaan kita menang kalahnya jangan turun dari bukit tersebut. 50 orang turun 40 sisa 10 Khalid noleh. Melihat bahwasannya ya kekuatan mereka ya yaitu di bukit Rumat itu memana punggung-punggung orang kafir sudah lemah, balik lagi 70 sahabat mati gara-gara itu. Bayangkan coba. Menyelisihi Nabi kalah di perang Uhud. Lah bagaimana menyelisihi Allah Azza wa Jalla. Wal'iyadzu billah. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Mereka mengikuti jalan selain orang mukmin. Orang mukmin pertama kali yang mengimani Rasulullah bukan tabi'in. Siapa? Sahabat. Yang pertama kali mengimani Nabi SAW sahabat. Yang pertama kali dari kaum wanita Khadijah. Dari kaum tua yaitu Abu Bakar. Dari anak-anak Ali. Dari budak Bilal. Dan yang lainnya. Sedikit sekali awal-awal yang memeluk agama Islam ini. Tapi mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Terus berkembang. 15 tahun, 13 tahun Nabi dakwah cuma 150 orang lebih yang ikut. Selama itu berdakwah. Ini dakwah ini jangan ngelihat hasil. Dakwah aja. Orang ikut alhamdulillah, dah ikut dia suka dia.
Yang kita dakwah, kadang ada sebagian ustaz sepi, ada yang rami, dakwah aja. Kata Nabi, faraitu nabiyya wa ma'ahu rahtu. Aku melihat Nabi pernah ditampakkan ya kaum. Lalu Nabi melihat kaum itu yang pengikutnya 3 sampai 9. Ada yang pengikutnya 1, ada yang pengikutnya 2, ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Faraitu, lalu aku melihat kelompok yang sangat besar, sawadun azim. Ya, dikatakan kepadaku, aku menyangka itu umatku, dikatakan kepadaku ini adalah Musa dan kaumnya. Berarti ada salah satu nabi yang umatnya banyak sekali, yaitu umat Nabi Musa alaihissalam. Tapi umat kita Nabi Muhammad lebih banyak, lebih jauh daripada ya banyaknya pengikut Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi berharap, ingat perhatikan ini sayangnya Nabi sama kita. Kata Allah, bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu sangat-sangat penyayang kepada orang mukmin. Tatkala Nabi SAW ditawarkan oleh Jibril atas perintah Allah Azza wa Jal, umatmu mau masuk surga separuh, sisanya umat lain. Separuh lah banyak belum? Sisanya umat lain. Umat Nabi Nuh, ya, umat Nabi Adam, segala Nabi gabung. Setengahnya kita. Nabi milih apa? Aku milih syafaat. Nabi tidak milih setengah. Ditawarkan 2 tawaran kepada Nabi SAW. Milih umatnya setengah masuk surga, atau milih syafaat. Nabi milih syafaat, dan syafaatku akan diperoleh bagi orang yang meninggal tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Berarti umat Nabi Muhammad lebih dari setengah akan masuk surga. Sayangnya Nabi sama kita. Kalau Nabi tidak sayang, tatkala Nabi dakwah ke Taif, malaikat penjaga gunung itu nawar, laju apa Muhammad ini? Budak-budak ini laju. Maksud timpa ke gunung apa? Nabi tidak galak. Padahal Nabi sedang ngucur darah di kakinya. Dibabiti batu sampai ngucur darah Nabi. Kalau Nabi tidak sayang, ya jangan tunggu lagi, lajulah harusnya. Tapi Nabi sayang. Tengok Yaman sekarang. Muslim semuanya. Dan kita ini contoh buat kita. Kalau dakwah kita dimusuhi wong, di ini ku wong, kita tidak sampai berdarah di babiti wong. Ini dak lecak kiamat. Dak di asing ku wong gara-gara dak melok Yasin dan cak kiamat. Di asing ku wong gara-gara macam-macam. Lecak kiamat. Aku ni ngapu mak ini. Dewean akhirnya melok manhaj yang tidak benar. Banyak ini kejadian seperti itu. Tak tahan dengan manhaj salaf. Ya, akhirnya melok manhaj secara umum, manhaj awam. Orang-orang awam yang tak tahu ilmu. Kalau kita melok mereka, tak usah belajar. Tak usah belajar. Melok-melok baik. Kita ini ahlul ilm. Maksud ahlul ilm bukan ulama ya. Belajar ilmu. Syekh Albani aja mengatakan dirinya tuwailib al-ilm. Penuntut ilmu yang masih kecil nian. Sehebat itu ulama, kata Syekh bin Baz, tidak ada di kolong langit ini, ya, semisal Syekh Albani, beliau mengatakan dirinya tuwailib al-ilm. Kita kalau nyebut kami tulabul ilm, Syekh Albani tuwailib al-ilm. Hebat kita berarti. Ini tawaduknya beliau. Ya, ini tawaduknya beliau. Ya, kembali kepada ayat tadi, wa yatabi' ghaira sabilil mu'minin. Mengikuti jalan selain jalan orang mukmin. Orang ya, antum tahu kapan gelar Ahlus Sunnah wal Jamaah muncul? Sehingga Imam Ahmad menulis Usulus Sunnah. Barang siapa yang keluar dari usul ini maka dia tidak dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kapan? Tatkala ahlul bid'ah menampakkan dirinya. Mulailah kalimat ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu firqah-firqah sesat ini juga menamakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jahmiyah mengatakan Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, apalagi Asy'ariyah Indonesia. Kita bukan Ahlus Sunnah malah disebut. Mereka Ahlus Sunnah. Tak kala banyak orang mengatakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu para ulama menambahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ala manhajis salafil ummah. Kalau sudah sampai sini banyak orang enggak mau. Mana orang-orang Syiah yang menasabkan diri kepada sahabat? Gimana mau menasabkan sahabat? Sahabat dikafirkan semuanya. Orang Khawarij tidak pernah menasabkan kepada para sahabat, tidak pernah menasabkan diri kepada salaf, karena sebagian sahabat mereka kafirkan. Muawiyah kafir, Utsman kafir, bahkan yang membunuh sahabat ini mereka. Gimana mereka mau menasabkan diri kepada
manhaj salaf. Sedangkan salaf itu adalah para sahabat. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Mereka mengikuti jalan selain jalan orang mukmin yang pertama kali, yaitu para sahabat. Makanya orang Khawarij, mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Padahal di sini Ibnu Abbas merinci. Ya, maksud kufur di sini ya kufrun duna kufrin. Kufur yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Kecuali memang mereka itu yang mengatakan ada di sana hukum lebih baik dari hukum Islam. Ada mereka yang berhukum dengan hukum selain Allah tapi tidak meyakini hukum ini lebih baik dari hukum Islam, maka dia tidaklah keluar dari agama Islam. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, akhirnya mereka tengok ngebom di mana-mana. Ya, bahkan bom meledak di Cirebon, di masjid, musola. Gereja kurang banyak. Apakah benar? Tidak benar. Kita kalau perang berkecamuk, bolehkah kita menghancurkan gereja? Tidak boleh. Orang yang sedang ibadah tidak boleh dibunuh. Orang yang sedang di gereja, kita sedang perang nih, berkecamuk. Ada yang sedang berzikir dengan persidio, Allah juga boleh. Tidak boleh. Perempuan tidak boleh dibunuh di medan perang. Anak-anak kecil tidak boleh dibunuh. Orang tua tidak boleh dibunuh di medan perang. Kalau sedang perang berkecamuk. Lah ngebom ini perang tidak. Meledak tukang becak terpental kemana-mana. Tukang ojek, macam-macam yang mati, budak kecil. Berarti ini, jihadis ini tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bom jihad apalagi. Berarti mereka menamakan sesuatu yang tidak, ya, mereka mengamalkan isinya. Katanya salafi jihadi. Ada lagi teman anak ngomong, kami salafi tapi haroki. Oh cece itu, yo musik masih boleh. Ya, musik masih, kalau dia sedang kaki dia. Kau ini salafi juga, tapi haroki lain. Mana dia baca salafi dibagi-bagi sama itu? Ya, tidak ada. Salaf itu para sahabat, tabi'in. Tengok apa perkataan Ibnu Mas'ud. Apa perkataan Ibnu Abbas tentang nyanyian, bukan musik. Saya bicara bukan masalah musik, nyanyian. Tafsir surah Luqman, nyanyi. Ya, hobi-hobi nyanyi biasanya, akhwat hobi nyanyi. Gitu ya. Bagaimana? Ya, ini termasuk lahwal hadis. Nyanyian ini lahwal hadis, yaitu bacaan-bacaan, bisikan-bisik menghalangi manusia dari jalan Allah. Hati-hati, walaupun antum hafal Quran tidak boleh. Itu nyanyi ya, kalau musik jelas. Dalam Sahih Bukhari walaupun muallaq, sahih hadisnya Ibnu Hazm mendhaifkan ini tidak bisa dijadikan dalil hadis Sahih Bukhari lemah. Karena hanya beliau sendiri yang mengatakan itu. Imam yang 4 mengatakan semua musik, nyanyi, tidak boleh, haram. Imam Malik, kalau ada kita punya budak itu tidak berharga. Budak itu kedudukannya sama seperti hayawan. Dari sisi apa? Bisa dijual, bisa digauli tanpa dinikahi, bisa dijual. Hewan bisa dijual. Tapi kalau kata Imam Malik, kalau kamu memiliki budak itu terdapat dia nyanyi-nyanyi, jual budak itu, tidak bergo lagi. Imam Syafi'i mengatakan orang-orang yang nyanyi dengan tabuan-tabuan yang dia tabu itu zindik. Imam Abu Hanifah, di antara muridnya Imam Abu Yusuf. Ya Abu Yusuf, barang siapa mendengar ada lagu-lagu nyanyian dalam rumah itu masuk, hancurlah. Ini kalau dakwah sunnah kuat ya. Kalau dakwah sekarang ini kalau kita hancur kita langsung pindah rumah, sel. Dikit-dikit ham, lemak nama mang ham. Hati-hati. Nah ini maksudnya bukan menyoroti ini bukan. Maksudnya hukumnya seperti ini di kalangan para salaf. Yang mengatakan tadi Ibnu Abbas, sepupunya Rasulullah SAW, yang dikatakan didoakan Nabi SAW, dia itu paham takwil Al-Quran. Bagaimana tafsir beliau lebih didahulukan dari tafsir-tafsir yang lain. Dan yang lainnya. Jadi pertama kali kita masalah ad-din, agama ini, kaget dulu yang lain, kita mengambil pendapat ya ini ya itu tidak. Tapi pendapat salaf dulu. Bagaimana sahabat ngomong. Lah kemudian bagaimana tabi'in ngomong. Karena mereka ini sebaik-baik kurun. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'min. Apakah hanya mengikuti jalan selain sahabat salah? Apakah ada ancaman lain dari Allah?
wa nuwallihi ma tawalla. Kata Allah, kami biarkan dia tersesat di jalan yang bukan jalan sahabat itu. Wa nuslihi jahannam. Ini yang paling ngeri. Kami masukkan dia ke neraka jahannam. Bahaya. Ya, kalau kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk dengan nabinya Nabi Muhammad, dengan murid-muridnya itu para sahabat, masih kita tidak mengikuti, berarti kita sombong. Sombong tidak lain, ya, tempat kembalinya kecuali neraka. Wa idza qila lahu taqillah akhadathu al-izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam. Tak kala dikatakan kepada kita, "Hoi, takut sama Allah. Hoi, ikutilah apa yang diajarkan oleh Allah Rasulnya para sahabat." Kita tidak mau ikut. Angkuh kita, hati kita menolak. Oh, ya tidak mau itu. Budak ini masih muda ngomong cak itu. Baik yang langsung atau yang online. Ya, aku ngomong cak ini, dia ngomong, cak kion Ustaz Udin ini. Nah, maka orang ini sombong. Dan sombong kata Allah dalam hadits qudsi, al-kibru Bukan. Al-kibru ridai. Sombong itu selendangku, faman naza'ani fihi azabtuhu. Barang siapa yang ikut serta melok-melok sombong, maka aku akan azab dia sekeras-keras azab, kata Allah. Sombong itu kata Nabi, batrul had wa ghamtun nas. Nolak kebenaran. Sila Adam, ya. Adam misalnya Ustaz ceramah Adam, ya. Ini Adam kan namanya? Iya Adam anak ceramah Adam. Kita tuh harus meloi kebenaran Dam. Oh, apa dia? Ini Adam sombong Dam, namanya Dam. Adam harus berjenggot. Oh, berhentilah berjenggot cak kambing. Sombong Adam. Adam Ustaz suruh cingkrang, hadisnya mah ini. Kata Adam, cingkrang ngapain cak banjir? Adam sombong. Maka kalau sombong, ya, maka dia dipastikan masuk neraka. Karena Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga yang di dalam hati seseorang sebesar biji debu sombong. Sebesar biji debu sombong. Tak masuk surga. Mana sebesar tegem. Ya, apalagi sebesar pepek lenje. Tak apalagi, tambah tak masuk surga dia. Wa ghamtun nas, ngeremehkan manusia. Anak ceramah di sini misalnya. Baru LC, wong dokter beda sama itu. Tak boleh. Yang didengar itu hadis yang dia sampaikan. Quran yang dia sampaikan. Anak walaupun cuma baru S tuntung, S1. Bukan ini yang kita tengok, bukan S-nya. Yang disampaikan itu apa? Kalau disampaikan wali majedub, dak kate dalil, dak usah dengar. Kalau anak ngomong wali majedub, dak usah dengar. Lah kalau anak nyampe ke Quran, sunnah. Lah Nabi aja membenarkan ya anjuran iblis. Antum tahu sunnah yang antum gawe ke sebelum tidur, maca ayat kursi itu. Itu tuh suruhan iblis. Uji belis ngomong sama Abu Hurairah, galak dah kau kunjuk tahu sesuatu. Jika engkau gawe ke sebelum tidur, tak didekati setan sampai subuh. Apa uji Abu Hurairah? Ya, Abu Hurairah tak tahu itu tuh iblis sebenarnya. Waktu itu dia nyamak jadi wong. Kalau tahu lagi Abu Hurairah. Iblis. Ya, baca ayat kursi sebelum tidur. Akhirnya Abu Hurairah mendatangi Rasulullah, dikabar ke diceritakannya dari awalnya diceritakan main-main ini. Ya, sampai 3 kali iblis itu main ke Abu Hurairah, ecak-ecak miskin dapat zakat, balik besoknya main itu lagi. Hari ketiga cekel sama Abu Hurairah, kau bawa ke Rasulullah. Kau bawa ke kau. Ayo dia ngomong kalimat yang tadi. Kata Nabi SAW, ya, tahu tak kau itu siapa? Itu tuh iblis. Ngajari kau ayat kursi itu iblis. Soduk fahuwa kadhub. Kali ini dia benar, dia tuh pendusta makhluk. Nah, kalau kita dapat bisikan dari iblis, tak bisa kita benarkan. Karena di sini Nabi yang menerka. Ayat kursi tadi ngomong, kalau antum mimpi ketemu iblis ngajari aku. Bukan ayat kursi, Al-Baqarah. Ya, tak boleh antum amalkan. Karena Nabi membenarkan, namanya sunnah takrir. Nabi membenarkan apa yang dilakukan, ya, sahabat, bahkan apa yang dilakukan iblis, Nabi takrir. Maka diamalkan. Apa yang digawe oleh iblis. Ya. Berarti sombong sekali kita kalau kita ceramah, kita apa, itu siapa budak itu. Kalau kita kayak sekarang kita kenal salaf, kita mendakwakan orang tua kita dakwakan paman kita, kau tuh masih kecil. Baru kemarin kau pesantren. Aku nih di kampung ini lah 20 tahun. Iyalah pulau mang di kampung.
Apa nak nambah di kampung? Ini sombong. Tapi kita jangan gara-gara dia sombong kita mencak-mencak pula, tidak boleh. Kita tetap menunjukkan bagaimana salaf menghadapi orang seperti ini. Tengok Ibnu Taimiyah. Tak kala ada orang yang mendoakan dia, yang menyebabkan Ibnu Taimiyah masuk penjara. Ibnu Taimiyah itu seumur hidup masuk penjara hampir 7 kali. Dari Mesir, dia kan orang Syam, orang Damaskus. Dipenjara di Damaskus. Tak puas dibawa ke Mesir, dipindah ke jauh Mesir sama Damaskus. Bukan dekat, bukan pelaju Ketapati sini dengar. Pelaju Ketapati lemak naik motor lah jauh je wong. Ini dari negara ke negara. Dibawa pindah penjara. Habis malak uang penjara ke dia di Mesir, dipindah ke Iskandaria. Tak jauh dari Mesir itulah. Terus bola balik. Mati wong yang menyebabkan beliau masuk penjara. Kata Ibnu Qayyim, wahai imam, wong yang ini mati. Alhamdulillah imam. Marah Ibnu Taimiyah. Apakah engkau mengabarkan kepadaku kabar gembira dengan kematian orang muslim? Kau melo aku, kita ke rumah dia. Wah. Ayo Ibnu Qayyim melo. Apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah setelah mentakziah, arti mentakziah itu menghibur keluarga, nunjuk duit, apanya, nunjuk beras kalau uang kita ni. Sudah itu apa kata Ibnu Taimiyah? Ya, kepada keluarganya, kedudukanku sekarang seperti kedudukan ayah kalian. Apa yang kalian butuhkan pinta kepadaku. Pernah tak kita main ini? Kita diganggu wong idak kita, budak sana tu, budak situ, kalau ya Allah. Tidak seperti itu salafi. Kita tunjukkan ya akhlak yang bagus. Ini dah beda dikit sudah pecah surga punya dia. Memang benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam firqatun najiyah. Ingat ya. Kata Nabi sataftariku ummati 73 firqah. Umatku terpecah jadi 73 firqah. 1 di surga, 72 di neraka. 1 ini selamat, makanya disebut firqatun najiyah, kan najiyah tadi selamat. 72 dah selamat, tapi Nabi nyebut di situ umatku. Rafidhah dak masuk. 72 ini Rafidhah dak masuk, Syiah dak masuk. Ya, dak masuk mereka di sini. Ya, karena mereka Tuhannya lain, nabinya lain. Ya, mereka mengkafirkan seluruh sahabat. Sahabat sebanyak itu jumlahnya. Jumlah sahabat ada berapa? Siapa yang pacak nyelas ke aku jumlah sahabat? Berapa? 60 ikut. Dikit ya. Hah? 10 ikut. 60 ikut. Caranya kita tengok perang Tabuk. Perang Tabuk itu 30.000 sahabat melok galo. Yang ndak melok cuma 3. Ya? Yang ndak melok cuma 3. Siapa? Ka'ab bin Malik. Hilal, kemudian Murarah. 3 kalau salah yang dah melok itu yang turun surah At-Taubah. Siko uang sahabat itu dak bini jarang sahabat bini siko. Ini bukan nganjuk kita adut ya. Jarang sahabat itu bini siko. 4-3 kali ketiga 30.000 itu. Hah? 50.000 sudah. Sahabat rata-rata anaknya banyak. Kalau bini siko anaknya 5, ya. 4 bini tadi anaknya 5 kalau. Contoh baik, contoh. Abdul Muttalib, anak lanangnya 12 siko. Abdul Muttalib itu, kalau aku dinju Allah, ya 12 anak yang akan membela aku, ku sembelih siko. Makanya Nabi Muhammad disebut Ibnu Dzabihataini. Anak cucu dari 2 orang yang selamat dari penyembelihan. Yaitu Nabi Ismail pertama, yang siko ibaknya dewe Abdullah. Ay kalau nak cerita sih, lama lagi. Kemudian ada cocong. Kali kela. Ya mungkin kalau dijumlah sekitar 124.000 lebih. Ya, ini ada ulama yang berusaha seperti itu. Karena Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Berarti jumlah sahabat tidak akan banyak berubah jumlahnya. Begitu cara menghitungnya. Ya. Jadi sahabat Nabi ya jumlahnya sebanyak itu Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an, dan kita disuruh Allah mengikuti mereka.
Ya. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dalam ayat yang lain Allah puji sahabat khususnya orang Muhajirin dan Ansar. Sahabat yang paling banyak yang ikuti Nabi dari Muhajir dan Ansar. Ada yang dari Afrika ada. Ya, dari Afrika yaitu Bilal, ya, Wahsy, walaupun Wahsy sempat kafir, sempat memusuhi Bilal. Wahsy sempat memusuhi Bilal. Sama-sama hitam, sama-sama budak. Ujung-ujungnya dia bunuh siapa? Bunuh Hamzah. Merdeka dia, kemudian dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Di Fatu Makkah tahun 9 Hijriah, dia bertaubat, Dia bertaubat kemudian dia bertekad membunuh orang yang paling buruk. Dulu aku di dalam jahiliyah aku membunuh sebaik-baik manusia Hamzah. Sekarang dalam Islam dia ingin membunuh seburuk-buruk manusia, yaitu orang aku nabi. Dibunuhnya lah Musailamah Al-Kadzdzab. Balasan. Tapi tetap saja Nabi tidak mau melihat muka dia. Masya Allah. Ngapalah? Sakit hati Nabi SAW. Sakitnya. Adapun Abdullah ibn Abi Sarah, karena dia berteman masing-masing keluarga dengan Uthman ibn Affan, Uthman mendekati Nabi, akhirnya mau Nabi melihat, siapa tadi? Sahabat itu. Tapi siapa tadi? Siapa? Wahsy ini, subhanallah, membunuh paman Nabi Hamzah. Kalau selesai perang Uhud, dicari Hamzah, hidungnya enggak ada, dadonya sebelah kiri tebok, jantungnya sudah dimutahkan. Kira-kira kalau mamang kita di mana itu kuwong? Apa antum? Pasti males. Dia nuja kita kapak. Ya tak? Apalagi balik kita ngebuntung budak itu. Laju kenyonian ngawin kayak itu. Tapi subhanallah, Allah tetap memberi hidayah Wahsy yang membunuh Hamzah, memberi hidayah yang ngunyah jantung Hamzah, memberikan hidayah suami dari pengunyah jantung Hamzah. Anak-anaknya galau-galau dinjuk hidayah sama Allah. Ini menunjukkan hidayah bukan di tangan Nabi. Bayangkan coba. Hindun yang ngunyah jantung Hamzah dapat hidayah. Suaminya, siapa suaminya? Abu Sufyan dapat hidayah. Anaknya Ummu Habibah dulu awal-awal masuk hidayah, dapat masuk Islam. Kemudian Muawiyah, Yazid, semuanya masuk Islam. Dan rata-rata Islam tersebar sampai ke Eropa lewat anaknya Abu Sufyan ini. Itu Muawiyah ibn Abi Sufyan yang dikenal Islam. Islam itu mengenal namanya perang dengan Bahtera, kapal besar menguasai Konstantinia, daerah Siprus sekarang itu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Setelah itu baru nyerang yang namanya daerah Afrika. Sahabat Nabi katik gaso takut. Kita ni meloi mereka. Ada nih. Saya tutup dengan ayat yang tadi yang Anda pengen sampaikan tadi, kata Allah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari muhajirin, dari ansar, dan tabi'in yang mengikuti mereka. Tabi'in yang mengikuti tabi'in. Dan yang mengikuti sampai hari kiamat. Walladzina bi ihsan. Dengan ihsan. Mereka semuanya kami janjikan syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita lanjutkan insyaAllah bulan depan berarti kan? Iya, dengar di bulan depan dalil-dalil, apa dalil bolehnya kita menasabkan diri kepada salafi berdasarkan dalil sunnah perkataan para ulama. Perkataan para ulama. Seperti itu. Karena segala sesuatu usahakan kita ada penghulunya. Ada salapnya, supaya kita tidak banyak pertanyaan nanti di akhirat. Kalau segala gawi kalau pacak dalam masalah agama ini ada salapnya. Kalau seandainya cara bersisirnya ada salapnya, pakai cara salap cak mana bersisir. Kalau pacak segala gawi yang kita gawi itu ada salapnya, sehingga dinilai pahala semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma penampilan baik,
ya, ma ini ma itu, tapi ternyata akhlak kita jauh dari salaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.